berkaitan dengan Kupa, tapi mungkin bisa digambarkan lebih dalam lagi sebetulnya pendalaman dari konsep Kupa ini seperti apa, karena kalau kita lihat sekilas kan memang mengikuti konsep KUB di industri perbankan begitu, tapi mungkin bisa digambarkan juga apakah aturannya juga akan serigid begitu di industri perbankan, seperti apa Pak Ogi? Ya, jadi prinsipnya itu adalah bagaimana kita melakukan penguatan terhadap industri perasuransian ya. Baik dari segi permodalan, layanan, kemudian kemampuan untuk teknologi, pengembangan sumber daya manusianya dan sebagainya, supaya itu lebih kompetitif. Ya, karena di negara-negara lain itu besaran daripada perusahaan asuransi itu modalnya sangat besar, kuat gitu kan. Nah, kita menyadari bahwa Indonesia sangat luas, ya penduduk 277 juta, ya kemudian GDP kita juga termasuk 20 besar di dunia dan akan tumbuh terus dengan kita lihat perkembangan terakhir kan selama 5 tahun terakhir kita pertumbuhan 5%. Jadi kalau negara semakin GDP semakin naik, kemudian pendapatan per kapita naik, pasti kebutuhan akan perlindungan, proteksi, ya itu makin tinggi. Artinya industri perasuransian akan dibutuhkan. Nah, oleh karena itu kita melakukan penguatan. Dengan penguatan itu dengan modal minimum tadi itu harus dipenuhi dan bertahap. Tapi di lain pihak kita menyadari ada perusahaan-perusahaan asuransi yang skala kecil dimiliki oleh lokal itu juga dilindungi ya. Nah, kalau mereka mampu dia mengikuti aturan yang kita tetapkan, tapi kalau tidak mampu mereka bisa melakukan yang namanya KUPA ya, kelompok usaha perusahaan asuransi, di mana dia berinduk ya kepada salah satu perusahaan asuransi yang telah memenuhi syarat modal minimum. Jadi mereka bisa hidup. Alternatif lainnya adalah mereka diambil alih. Ya perusahaannya itu diakuisisi oleh perusahaan asuransi yang lain, atau dia mentransfer portofolionya ke perusahaan asuransi ya. Tapi kalau dia masih ingin mempertahankan, maka konsep KUPA adalah alternatif yang bisa dilakukan. Nah, konsep KUPA itu intinya adalah perusahaan induk itu memiliki sekurang-kurangnya 10% dari kepemilikan saham perusahaan yang kecil tadi. Kemudian secara kebijakan, pengembangan, teknologi dan sebagainya akan dibantu oleh perusahaan induk. Tapi dia tetap bisa hidup. Nah, tinggal mencari partner dari perusahaan induknya itu dilakukan oleh perusahaan asuransi tersebut, saling bertemu sesuai dengan kebutuhan, itu bisa dilakukan seperti itu. Sehingga perusahaan masih tetap bisa berjalan, tapi secara industri terjadi konsolidasi, di mana terjadi penguatan secara permodalan, teknologi, kemudian juga kompetensi sumber daya manusianya juga akan lebih baik. Kira-kira begitu konsepnya. Baik. Tapi secara teknis mungkin dari sisi masyarakat ya sebagai pemegang polis begitu ke depannya, nanti perubahan apa yang akan dirasakan dengan adanya konsep KUPA ini sendiri, Pak? Ya, ini kan kita masih memberikan waktu sampai 2026. Ya kan, 2026, kemudian 2028 untuk yang mencapai kelompok perusahaan asuransi yang level kedua ya, itu yang besar itu. Nah, jadi masih ada waktu sebenarnya. Jadi mereka juga kita minta untuk menyampaikan rencana bisnisnya terkait dengan peningkatan modal dan juga kalau dia punya UUS, dia menyampaikan program apa yang mau dilakukan. Nah, itu yang kita evaluasi. Jadi kita menyadari tidak seketika. Ya, jadi kita kasih waktu yang cukup ya untuk mereka menentukan arah strategi perusahaannya kemana gitu.